Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosiana dengan NIM 12012030123 kelas RA2 SDM. Di sini saya akan membuat tugas video UAS mata kuliah seminar SDM. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam sebuah organisasi. Keberhasilan suatu perusahaan atau instansi tidak hanya ditentukan oleh teknologi maupun modal, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif sangat diperlukan agar organisasi mampu meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan serta menghadapi tantangan di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Selanjutnya itu judul dan materi. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan mentoring. Yang kedua pengertian manajemen dan sistem kompensasi. Yang ketiga perencanaan karir dan retensi karyawan. Yang terakhir isu-isu strategi dan SDM global. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan mentoring. Pengertian pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang secara terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang agar mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas dengan lebih efektif dan efisiensi. Melalui pelatihan, individu dapat mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan sehingga kinerja, produktivitas, dan kualitas kerja menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan potensi karyawan secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini maupun masa depan. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi, kinerja, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian mentoring. Mentoring adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh seorang yang lebih berpengalaman kepada individu lain untuk membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan dalam mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Mentoring bertujuan mendukung perkembangan karir dan meningkatkan kompetensi menti. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen kinerja dan sistem kompensasi. Manajemen kinerja merupakan proses keberlanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim serta melaraskan kinerja tersebut dengan tujuan strategi organisasi. Kegiatannya berisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, yang terakhir evaluasi terhadap kinerja karyawan. Manajemen kinerja tidak hanya menilai hasil ke akhir pekerjaan, tetapi juga memperhatikan proses kerja, kedisiplinan, kemampuan, tanggung jawab, dan perlu kerja karyawan. Selanjutnya yaitu perencanaan karir dan retensi karyawan. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses merencanakan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir atau pekerjaan yang diinginkan di masa depan. Proses ini meliputi mengenali minat, bakat, kemampuan, serta peluang kerja agar seorang dapat memilih dan mengembangkan karir yang sesuai. Selanjutnya yaitu pengertian konsep karir. Konsep karir adalah gambar atau pemahaman mengenai perjalanan seorang dalam dunia pekerjaan berlangsung sepanjang hidup. Karir tidak hanya berubah jabatan atau pekerjaan, tetapi juga mencangkup pengalaman kerja, perkembangan, kemampuan, pencapaian, serta kemajuan yang diperoleh seorang dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu isu-isu strategi dan SDM global.
Globalisasi telah membuat dunia semakin terhubung melalui perkembangan teknologi, komunikasi, dan perdagangan internasional. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat global. Oleh karena itu, sumber daya manusia atau SDM dituntut memiliki kompetensi, keterampilan, kemampuan beradaptasi, serta daya saing yang tinggi agar mampu menghadapi perubahan yang tepat. Globalisasi SDM menjadi penting karena membantu organisasi memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan gaya saing perusahaan di pasar global. Selanjutnya yaitu dampak isu strategi terhadap organisasi. Isu strategi dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kerja organisasi. Dampaknya meliputi meningkatnya persaingan, perubahan kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi, berubah regulasi, serta tantangan dalam mengelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, organisasi perlu menyusun strategi yang tepat agar mampu beradaptasi, meningkatkan daya saing, dan mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari seminar SDM atau seminar sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi melalui proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi hingga perencanaan karir. Organisasi dapat menciptakan karyawan yang kompeten, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pengelola SDM yang efektif menjadi kunci meningkatkan kinerja organisasi yang mencapai tujuan secara optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.